Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bersama saya Pak Faisal dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kita semuanya telah selesai melaksanakan agenda penilaian tengah semester kemarin ya. Sekarang saatnya kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang apa? Tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama atau memulai pelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama, kemudian membaca Asmaul Husna seperti biasanya. Baik, berdoa dan membaca Asmaul Husna dimulai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya. Tema kita hari ini yaitu tentang sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah pasti kalian sudah familiar ya, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sholat berjamaah. Bahkan mungkin kalian yang ada di rumah sekarang sebagian besar sudah terbiasa sholat berjamaah ya, baik itu sholat berjamaah di rumah maupun di masjid gitu ya. Oke, kita masuk kepada materinya. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, manusia saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bertegur sapa, dan menjalin persatuan. Nah, ini nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sholat berjamaah, bahwa di dalam sholat berjamaah itu ada nilai, yaitu apa? Persatuan dan kebersamaan, di mana di sana orang-orang yang berjamaah itu mereka yang pastinya saling bertemu, kemudian bertatapan. Setelah bertatapan mereka bertegur sapa, kemudian ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya terjalin silaturahmi antar sesama manusia, dan itu tentunya sangat bagus gitu ya. Itulah esensi atau nilai yang ada dalam sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sholat berjamaah itu apa sih? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Nah, dari pengertian ini kita bisa tahu bahwasanya jumlah minimal ketika orang akan melaksanakan atau ingin melaksanakan sholat berjamaah itu minimal ada dua orang ya, dua orang. Yang satu menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Misal kalian berdua sama teman kalian ingin sholat duhur, misal ya, bisa kalian berjamaah walaupun hanya dua orang ya, dengan salah satu dari kalian menjadi imam, salah satunya lagi menjadi makmum gitu ya. Itu jumlah minimal. Jumlah maksimalnya tidak terbatas gitu ya. Baik, nah ini contoh gambarnya ya. Ini ada satu imam yang ada anak-anak yang sedang sholat berjamaah. Mereka berjumlah 4 orang, yang menjadi makmum 3 orang gitu ya. Nah, di sini ada keterangan jumlah makmum dalam sholat berjamaah minimal adalah 1 makmumnya ya, minimal 1. Tapi ketika akan melaksanakan sholat berjamaah minimal harus 2 orang, karena yang satunya lagi harus menjadi imam gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selama kita sholat 5 waktu itu kita sangat dianjurkan atau sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Atau dalam bahasa Arabnya sholat sendiri itu namanya sholat munfarid ya, sholat yang dilakukan secara sendiri. Kalian sholat sendirian itu namanya kalian sholat secara munfarid. Nah, kalau kalian sholat bersama-sama itu namanya sholat berjamaah gitu ya. Nah, berjamaah ini tidak harus di masjid, bisa ketika kalian di sekolah, kalian di musola sekolah. Ketika di rumah kalian berjamaah dengan orang tua atau dengan adik, itu namanya juga sholat berjamaah. Inti dari sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang, yang satu menjadi imam, yang satunya lagi menjadi makmum. Masalah mengerjakannya di mana itu
boleh di mana saja. Tapi yang diutamakan itu berjamaah di masjid atau musola. Nah, hukumnya apa sih sholat berjamaah? Sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, diingat-ingat. Hukum dari sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang mendekati wajib. Nah, hadisnya apa? Tentang keutamaan sholat berjamaah ini. Ya, kita bersama-sama. Kalian bisa juga buka di buku paket PAI kalian. Di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita baca bersama-sama. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi inti dari hadis ini adalah menerangkan bahwa keutamaan dari salat berjamaah itu dilipat gandakan menjadi 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. Artinya pas sholat sendirian itu derajatnya cuma 1, sedangkan ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah maka derajat kalian adalah 27 derajat. Itu ya. Maka tunggu apa lagi? Ayo kita sholat jamaah. Nah, keistimewaan lainnya juga ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalian juga bisa baca di buku paket kalian, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raq'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda bahwasanya barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Intinya keutamaan lain dari sholat berjamaah itu ketika kalian misal sholat berjamaah 5 waktu tidak terputus selama 40 hari, ya, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalian akan terbebas dari api neraka, ya. Asalkan syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak terputus selama 40 hari di situ, ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang pertama apa keistimewaan sholat jamaah tadi? Ya, keutamaan sholat berjamaah tadi. Yang pertama, pahala dari sholat berjamaah itu 27 kali lipat atau 27 derajat dibandingkan sholat sendirian atau sholat munfarid yang 1 derajat gitu. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka apabila ya melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari secara berturut-turut. Kemudian di sini kita masuk pada ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama ada syarat sah sholat berjamaah. Itu ada 4 ya syarat sahnya. Syarat yang membuat sholat berjamaah itu menjadi sah. Ya ada 4. Yang pertama tentunya harus ada imamnya. Ya, sholat berjamaah harus ada imamnya. Yang kedua, jika menjadi makmum maka berniat menjadi makmum. Apabila menjadi imam maka berniat menjadi imam. Jadi berniat sesuai apa yang akan dia kerjakan. Contohnya kalian akan menjadi makmum, ya kalian harus niat menjadi makmum. Artinya berniat mengikuti imam, gitu ya. Ketika kalian menjadi imam maka kalian harus niat menjadi imam. Gak bisa ketika kalian menjadi imam kalian berniat menjadi makmum, maka sholatnya itu tidak sah jamaahnya, ya. Yang ketiga, sholatnya dikerjakan dalam satu majelis atau dalam satu tempat atau dalam satu ruangan, ya. Artinya ketika kalian sholat di masjid, ya kalian harus berada dalam satu masjid dengan imamnya. Gak bisa ketika kalian misal menonton televisi, kalian melihat siaran langsung sholat berjamaah di Masjid Istiqlal di Jakarta misal, terus kalian niat pengen sholat jamaah, mengikuti sholat jamaah di siaran langsung tersebut di televisi tersebut, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kalian tidak dalam satu majelis dengan imamnya atau jamaahnya, ya. Yang satunya siaran langsungnya itu di Jakarta, kalian berada di Jogja misal. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus satu majelis dan melihat gerakan
melihat gerakannya imam gitu ya. Makanya ketika kalian sholat Jumat, misal kalian tidak tidak kebagian tempat yang ada di dalam masjid, kemudian kalian di luar, maka kalian harus melihat makmum yang paling belakang. Itu syaratnya ya. Ingat-ingat, ini dicatat, silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Yang pertama apa? Harus ada imam. Yang kedua, berniat sesuai apa yang kalian akan lakukan. Ketika menjadi makmum maka niatnya menjadi makmum, ketika menjadi imam maka niatnya menjadi imam. Tidak boleh sebaliknya. Ya, kemudian sholatnya dikerjakan dalam satu majelis. Ketika itu di masjid ya kalian harus satu masjid dengan imamnya. Ya, itu tidak boleh atau tidak bisa kalian ikut sholat berjamaah mengikuti siaran langsung di televisi atau YouTube misalnya, itu nggak bisa. Ya, kemudian yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imamnya sholat asar ya kalian harus niat sholat asar. Ketika imamnya sholat maghrib ya kalian makmum atau niat sholat maghrib. Tidak boleh berbeda dengan imamnya. Paham ya? Itu syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Oke. Yang penting-penting tadi silakan kalian catat di buku. Yang tidak ada keterangannya di sini kalian catat di buku. Oke, kemudian syarat menjadi imam, karena sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum, maka masing-masing entah itu imam atau makmum itu ada syaratnya. Nah, sekarang syarat menjadi imam. Nah, yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, seorang imam harus tahu syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat itu harus tahu. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Tidak bisa seorang imam itu tidak bisa baca Quran, atau baca Qurannya masih salah-salah, itu nggak boleh. Yang ketiga, berakal sehat, artinya waras gitu ya, bukan orang gila. Yang ketiga, sudah balik ya, artinya sudah, kalau laki-laki sudah mimpi besar, kalau yang perempuan sudah datang bulan ya, bukan anak kecil gitu ya. Yang ketiga, berdiri pada posisi paling depan ya. Yang ini pasti kalian sudah tahu ya semuanya ya, yang namanya imam itu harus paling depan ya. Yang selanjutnya adalah tidak sedang menjadi makmum pada seseorang. Kalau dia menjadi imam ya dia sedang sendiri menjadi imam, tidak makmum kepada imam yang lainnya ya. Kemudian seorang laki-laki ya imamnya. Boleh juga perempuan dengan syarat seluruh makmumnya juga perempuan. Jadi kalau misal tidak ada laki-laki, semuanya perempuan, maka boleh imamnya perempuan dengan syarat seluruh jamaahnya adalah perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, maka yang menjadi imamnya harus laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Artinya dia yang paling pintar atau yang paling mumpuni dalam bidang agama. Kemudian syarat menjadi makmum itu apa? Yang pertama, berniat menjadi makmum. Ini harus ya. Niat menjadi makmum ini harus. Kalau tidak niat menjadi makmum kan kalian tidak terhitung mengikuti sholat berjamaah. Kalian dihitungnya sholat sendirian ya. Yang kedua, ini yang tadi saya jelaskan, yaitu mengetahui gerakan sholatnya imam ya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Ketika imamnya itu di masjid A, ya kalian harus ikut di masjid A. Ya, tidak boleh kalian imamnya di masjid A, aku jamaahnya lewat di rumah aja. Nah, itu nggak bisa. Harus satu tempat. Ya, mengetahui gerakan sholat imam ini mengetahui atau kalian harus melihat. Ketika imamnya takbiratul ihram, kalian juga harus melihat. Ketika imamnya ruku, kalian harus melihat. Ketika imamnya tahiyatul akhir atau tahiyat awal, kalian juga harus melihat. Ketika kalian tidak bisa melihat imamnya, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melihat makmum yang paling belakang. Itu ya, diingat-ingat, ketika kalian tidak melihat gerakan imam, maka kalian wajib melihat gerakan makmum yang paling belakang ya. Syarat menjadi makmum yang lainnya adalah posisinya tentu di belakang imam, gak boleh di depannya imam, karena yang paling depan adalah imam, maka makmum posisinya di belakangnya imam. Yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai atau sama dengan sholatnya imam. Misalnya imam sholat asar, makmumnya juga sholat
asar, tidak boleh sholat yang lainnya. Nah, selanjutnya ada makmum masbuk. Ya, makmum masbuk ini apa? Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, intinya adalah apa? Makmum masbuk ini intinya adalah makmum yang ketinggalan. Kalian tentu pasti kalian pasti pernah ketinggalan sholat kan, ya. Jadi ketika kalian ingin sholat berjamaah, kalian sudah tertinggal satu rakaat, itu kalian dinamakan makmum masbuk, ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal atau terlambat mengikuti sholat berjamaah, ya. Lawan katanya itu ada makmum muafik, ya. Makmum muafik ini yang mengikuti seluruh rangkaian, yang ikut jamaahnya itu dari awal, ya, tidak terlambat. Nah, makmum masbuk itu seperti apa? Makmum masbuk itu adalah makmum, contohnya pada saat sholat asar. Nah, pada saat sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama, kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Tapi ketika belum selesai membaca Al-Fatihah, imamnya itu udah ruku. Nah, pada saat itu kalian harus ikut ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Misalnya kalian datang, imamnya sudah mau ruku, kemudian kalian takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah, tapi di tengah-tengah sebelum surah Al-Fatihahnya selesai, imamnya sudah ruku. Nah, kalian wajib mengikuti imam tanpa harus menunggu Al-Fatihahnya selesai, ya. Yang kedua, pada saat kalian datang, imamnya masih berdiri pada rakaat pertama, kemudian makmum berniat, ya, kalian takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum sekira ruku mengikuti imam tanpa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Kasus seperti ini sang makmum masih terhitung mengikuti satu rakaat. Misal kalian datang, imamnya masih rakaat pertama, lagi baca surat pendek sebelum ruku, ya. Misalnya habis baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, ya, baca surah Al-Ikhlas ini kemudian selesai, kalian belum selesai membaca surah Al-Fatihah, baru ayat pertama, ya. Kemudian imamnya ruku. Nah, kalian ikut ruku. Nah, itu kalian masih terhitung ikut jamaah sholat secara full, ya. Jadi rakaat pertama walaupun kalian gak baca Al-Fatihah, kalian masih terhitung ikut seluruh rangkaian sholat. Paham ya maksud saya, ya? Nah, yang ketiga adalah pada saat makmum datang untuk sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, ini artinya ketika kalian datang, misal imamnya lagi sujud, nah kalian langsung takbiratul ihram tanpa membaca surah Al-Fatihah, kalian langsung ikut sujud mengikuti gerakan imam. Nah, ketika imamnya selesai sholat atau salam, kalian berdiri lagi untuk menggenapi rakaat yang tertinggal tadi, ya. Karena tadi yang ketika kalian langsung datang atau langsung sujud mengikuti imam itu tidak terhitung satu rakaat, sehingga ketika imamnya itu selesai, kalian berdiri lagi untuk menambah rakaatnya lagi. Nah, kalian boleh atau tidak apa-apa ketika kalian tidak sholat berjamaah, ya. Jadi ada halangan seseorang untuk boleh tidak sholat berjamaah, ya. Di antaranya adalah ketika hujan lebat yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat atau masjid. Yang kedua, kalian misal lagi sakit yang mengakibatkan susah jalan atau susah ke tempat masjidnya. Yang ketiga, ada angin kencang atau bencana yang membahayakan, yang sangat membahayakan, sehingga akan sangat berbahaya ketika kalian keluar dari rumah misalnya untuk menuju ke masjid sholat berjamaah. Itu nggak apa-apa, kalian tidak usah sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, mau sholat jamaah, udah mau berangkat tiba-tiba kebelet, ini nggak apa-apa, karena itu adalah udzur, ya, udzur atau halangan. Nah, ini
hal-hal yang membolehkan kalian untuk tidak sholat berjamaah, itu tidak apa-apa, ini ada alasannya. Nah, tata caranya gimana sih sholat berjamaah ya? Yang pertama, ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, tentunya kalian sudah tahu adanya azan dan iqomah ya. Tapi kalau misal waktunya tidak cukup, itu boleh dengan iqomat saja. Kemudian setelah qomat, kalian sebagai makmum misalnya harus merapatkan barisan sebelum memulai sholat ya. Yang ketiga, sebagai imam ya harus membaca secara keras atau nyaring pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh rakaat pertama dan kedua. Adapun sholat duhur dan asar itu sholat bacaannya tidak nyaring atau tidak keras ya. Ini kalian juga sudah tahu ya, kalau sholat duhur dan asar itu bacanya tidak terlalu terdengar. Tapi kalau maghrib, isya, subuh itu rakaat pertama dan kedua itu harus keras ya. Kemudian mengikuti gerakan imam ya. Selama sholat berjamaah, ketika kalian sebagai makmum, kalian harus terus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului atau mengakhirkan ya. Tidak boleh ketinggalan gerakannya imam, karena kalau ketinggalan lebih dari 3 rukun ya, itu kalian otomatis sholatnya batal. Kemudian setelah selesai sholat, tentunya membaca zikir dan doa bersama imam. Nah, apa saja sih hikmah atau keutamaan dari sholat berjamaah ya? Keutamaan dari sholat berjamaah ini ada 5 di sini. Yang pertama adalah tentunya menjalin silaturahmi dengan sesama muslim, karena ketika kalian sholat berjamaah otomatis kalian bertemu dengan orang lain. Yang kedua, disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Yang keempat, menahan sikap egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan kepada seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah, itu ya kiranya penjelasan tentang sholat berjamaah ya. Bisa kalian ulangi lagi video ini. Apabila kurang jelas, silahkan catat hal-hal yang tidak ada pada slide ini sebagai tambahan informasi atau melengkapi informasi sehingga kalian akan mudah memahami. Nah, yang terakhir ada perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap sholat berjamaah ya. Nah, perilakunya apa? Contohnya, yang pertama, ketika sudah azan, segera menuju masjid ya. Atau ketika sudah masuk waktu sholat, kalian segera untuk mengumandangkan azan. Yang kedua, mengajak teman-teman kalian untuk sholat berjamaah ya. Yang ketiga, menjalin tali silaturahmi. Yang keempat, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu. Yang kelima, tidak membedakan status sosial seseorang. Jadi ketika kalian sholat berjamaah itu tidak ada yang namanya kalian yang kaya itu di depan, yang miskin itu di belakang. Tidak ada ya, semuanya sama, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang sehat ataupun yang tidak, itu boleh atau sama, tidak ada status sosial. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua dan guru ya. Karena ketika sholat berjamaah, seorang makmum itu diajarkan untuk taat kepada pemimpin atau taat kepada imamnya, harus mengikuti gerakan imam. Itu perwujudan dari cerminan akan ketaatan atau kepatuhan terhadap pemimpin. Nah, yang ini bisa kalian terapkan juga terhadap orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sholat berjamaah. Silahkan kalian pelajari ulang, baik yang melalui video ini maupun boleh melalui buku paket PAI kalian. Silahkan dibaca hadisnya, dicermati mengenai syarat sah sholat jamaah, syarat menjadi imam dan makmum gitu ya. Itu silakan kalian pelajari. Untuk informasi-informasi yang kurang atau tidak ada di sini, bisa kalian tanyakan di Pak Faisal gitu ya, atau kalian bisa ulangi lagi untuk menonton videonya. Ingat, dicatat hal-hal pentingnya di buku PAI-nya agar kalian mudah dalam belajar. Baik, untuk itu Pak Faisal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.